untuk siang hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan yang sudah sebagian kita bahas minggu kemarin ya. Ini saya share screen. Sudah tertampil ya di monitor? Sudah Pak. Ya, jadi materinya tentang toleran retrieval. Ya, ini perlu ya, karena terkadang dalam inputnya ini user sering mengalami kesalahan ketik ya, sehingga meskipun terjadi kesalahan ini tetap bisa diproses. Ya, tentunya juga yang diproses yang paling mendekati ya, atau yang kira-kira yang diinginkan oleh user seperti apa. Nah, untuk ya, ya selamat siang. Ya, kemudian terkadang juga memang user dalam inputnya sengaja ya, ini tidak lengkap karena memang tidak yakin penulisan yang lengkap seperti apa gitu ya, karena mungkin ini tulisan bahasa asing ya, yang kita tidak yakin penulisan yang benar seperti apa, sehingga daripada salah ini diganti dengan byte karakter ya, yang nanti diserahkan kepada sistem untuk mencari kata yang memenuhi ya dari pencarian kita itu. Nah, bagaimana memenuhi toleransi retrieval seperti itu? Ini yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, untuk representasi struktur data menggunakan hash table dan menggunakan tree sudah kita lihat ya minggu kemarin. Untuk penyimpanan menggunakan tree ini memudahkan kita ya memproses inputan yang menggunakan byte karakter tadi, terutama kalau letaknya di belakang ya, karena diurutkan berdasarkan abjad ya, dari depan ke belakang, sehingga kalau di bagian depannya atau prefiksnya atau awalnya diketahui, maka di bagian belakangnya tinggal dicocokkan saja ya. Ya, di dalam representatif penyimpanan dalam bentuk tree ini sudah diurutkan, sehingga kalau awalnya diketahui dan akhirnya diketahui, maka semua yang ada di antara tadi bisa kita tampilkan ya. Misalnya di sini yang mon byte karakter atau mon bintang, ya tinggal diganti bintang ini yang paling awal adalah blank ya, blank berarti mon, kemudian yang paling akhir adalah ZZZZZ, dan setelah itu diganti karakter berikutnya adalah setelah N adalah O ya, MNO, ini MOO ya, jadi atas akhirnya MOO, dan di antara mon dan MOO yang semua tadi ditampilkan ya. Di sini tidak dicantumkan
karakter atau huruf di belakangnya ya, itu karena ya sudah tercover semua di antara awal dan akhir ini. Karena ini awal, di belakangnya bebas, dan ini akhir, di setelah itu huruf kata-kata yang sebelumnya juga bebas ya, jadi dibatas akhirnya. Oke, nah lebih sulit lagi kalau posisi bintangnya di depan, karena dalam struktur data penyimpanannya diurutkan berdasarkan abjad dari depan ke belakang ya. Jadi kalau yang diketahui yang belakang, maka urutan depannya kita tidak tahu ya. Nah, seperti ini bisa di rekayasa ya, diakali dengan menyimpan secara backwards ya. Di sini indeksnya disimpan secara backward sehingga nanti akan terbalik ya, yang di belakang seolah-olah di depan, dan bisa diurutkan dari kata tersebut ya, yang terbalik tersebut. Prinsipnya itu saja. Kemudian kalau di tengah juga bisa diproses 2 kali, yang bintang di belakang and bintang di depan ya. Kemudian dicari intersectionnya dan ditampilkan. Memang menjadi berat ya pencariannya, karena karena prosesnya harus berulang-ulang, dan kemungkinan juga jumlah kata yang didapat bisa cukup banyak ya gitu. Untuk mencari dengan 1-2 kata mungkin bisa dalam waktu yang normal ya, tapi kalau sudah berlipat maka menjadi cukup lambat ya gitu. Jadi mungkin tidak semua search engine memproses wild karakter seperti ini ya, karena tadi alasannya ya bisa memperlambat proses pencarian ya. Nah, kalau di Google ada koreksi ya, koreksi input ya. Jadi kalau kita salah tulis, biasanya di Google ada warning ya, did you mean, koreksi kata yang benar seperti apa gitu ya. Nah, itu koreksinya baru nanti setelah kita konfirmasi maka akan diproses ya input yang sudah dikoreksi tersebut. Nah, tapi untuk wild karakter sepertinya belum ya. Jadi kalau kita masukkan wild karakter bintang ya tidak diproses, nanti yang diproses yang adanya saja ya, dengan tanpa memperhatikan tanda wild karakter tersebut ya. Jadi hanya satu input, maksudnya input yang dimasukkan tersebut yang dicari, tidak ada jumlah input yang banyak ya. Misalnya kalau kita menggunakan wild karakter kan misalnya bisa yang memenuhi bisa 5, bisa 6 ya, tapi ya ini akan memperlambat pencarian dan proses pencariannya menjadi lebih lama. Oke. Nah, teknik yang lain menggunakan permuterm ya. Permuterm ini tujuannya mengubah wild karakter baik itu di depan, di tengah atau di belakang. Nanti dalam proses pencariannya selalu di belakang ya. Nah, karena letaknya di belakang, maka penyimpanan menggunakan bentuk tree yang biasa itu bisa digunakan ya.
Nah, permuter kan di tadi ya, di permutasi atau di rotasi, sehingga satu kata ini ditulis berulang-ulang tapi di rotasi ya, ditandai dengan awal karakter dengan tanda dolar atau tanda yang lain juga boleh. Nah, kemudian di rotasi ya, misalnya hello, kemudian dolar hanya di depan di belakang, kemudian H di depan jadi di paling belakang, kemudian E depan jadi paling belakang, dan seterusnya. Nah, kalau kita mencari kata yang lengkap mudah ya, tetap kita gunakan input yang biasa. Tapi kalau saya pakai wild character di belakang ya, kita proses seperti wild character penyimpanan tree biasa ya, tidak ada perubahan. Nah, kalau di depan maka bisa diletakkan belakang ya, dengan memberikan tanda batas kata tadi di paling belakang ya, gitu. Karena dirotasi saja ya. Jadi contohnya misalnya bintang lo. Nah, kemudian yang diproses dalam pencarian adalah lo dolar bintang ya. Nah, lo dolar bintang nanti ditemukan ini lo dolar hell ya. Nah, karena ditemukan lo dolar hell maka dibaca hello ya. Jadi awal karakternya, awal kata adalah dolar hell, jadi dolar hello ini. Teknik ini bisa juga untuk bintang di depan belakang ya. Yang dicari tetap X bintang, contoh Y bintang lo ini yang dicari ini yang di tengah ya, yang di tengah X bintang Y, yang dicari belakangnya kanji, jadi Y dolar X bintang ya. Jadi dirotasi Y dolar X bintang. Jadi lo dolar Y bintang kita dapatkan di sini ya, lo dolar Y bintang ditemukan hello lagi. Jadi posisi di depan, belakang, tengah semua bisa ditransformasi ya menjadi di belakang. Lupa. Oke, ya tadi lupa untuk merekam. Oke, saya lanjutkan. Tapi penggunaan permuter ini juga cukup berat ya, karena satu kata ditulis berulang-ulang ya, dan masing-masing juga disimpan dalam daftar indeks ya, itu database indeks. Jadi kalau satu kata panjangnya 5 huruf ya, jadi nanti 5 kalinya penyimpanan kan di rotasi gitu. Ini sangat berat dan dalam prakteknya juga jarang digunakan ya, meskipun salah satu solusi tadi ya. Kemudian teknik yang lain menggunakan kigram ya, kigram atau bigram, itu 2 ya. Jadi kalau 2 huruf kita sebut bigram indeks,
Kalau 3, 4 dan seterusnya ini secara umum kita sebut keygram ya, itu key-nya jumlah karakternya. Contoh di sini teksnya April is the cruelest month, maka disimpan dalam bentuk bigram 22 huruf ya. Jadi ini awal input atau awal kata ya. April is the cruelest month. Jadi dolar A, P, PR, RI, IL, dolar dan seterusnya ya. Jadi setiap kata di awali dan diakhiri dengan dolar ya. Itu. Kemudian disimpan dua huruf. Nah, penggunanya bagaimana? Penggunaannya nanti di setiap pasangan dua huruf tadi dicari dalam daftar indeks kata apa saja yang memenuhi ya, itu. Nah, kemudian misalnya dipotong di sini karena ini cukup panjang ya, jadi cukup banyak, misalnya ada 3 atau 4 atau 5 potongan ya. Nah, masing-masing potongan kan ada sini daftar kata yang memenuhi ya. Nah, kemudian dicari interseksinya ya, kata yang sama yang memenuhi semua potongan dari dua karakter ya. Kalau itu ada maka nanti ditampilkan ya. Jadi kalau ada salah penulisan 1-2 huruf di sini, maka masih bisa di cover oleh huruf-huruf yang lain ya gitu. Jadi karena pencariannya tidak total ya, satu kata tapi dipotong-potong ya. Sehingga kalau ada satu huruf yang salah maka masih bisa ditemukan dari potongan-potongan yang lain tadi ya. Ini konsepnya seperti itu. Ya, secara konsep bisa ya, bisa digunakan untuk mengatasi tadi ya kesalahan input gitu ya. Tetapi dalam praktek ini juga cukup berat ya, berat karena semakin pendek ini ya potongannya, misalnya bigram itu 22 ya, maka jumlah kata yang ditemukan semakin banyak ya, gitu. Semakin banyak sehingga nanti untuk mencari interseksinya juga memakan waktu yang semakin lama juga ya. Oke, nah kalau kita tingkatkan misalnya menjadi 3, 4 atau 5 gitu, memang nanti mengurangi kata yang kita dapat, tapi kemungkinan memberikan solusinya juga akan lebih kecil ya gitu. Jadi semakin pendek semakin banyak solusi yang didapat, tapi semakin lambat juga ya, karena alternatif kata yang didapat dari pencarian itu semakin banyak. Nah, kalau menggunakan word characters ya, misalnya di sini bintang ya.
maka bisa diproses dua ya. Jadi dipotong dua, $M, kemudian MO, kemudian ON. Ya, bintang tidak usah diproses karena tidak tahu juga ini karakternya sebetulnya apa. Jadi $M, MO, ON. Nah, $M, MO, ON dicari. $M berarti semua kata yang berawalan dengan M ya. Ya, ini juga sudah cukup banyak. Kemudian MO, semua yang mengandung MO baik di depan, di tengah maupun di belakang. Semua yang mengandung ON baik di depan, di tengah maupun di belakang ya. Itu semua daftar kata yang diperoleh nanti dicari intersection-nya ya. Yang kata yang sama yang ada di $M, di MO dan ON ini akan diambil dan dijadikan input untuk pencarian kata yang dimaksud. Di sini get terms that match n version of our word character keys. Jadi semua di hubungkan ya dengan relasi n. Nah, tetapi masih bisa menemukan kesalahan juga ya itu. Karena kalau dipotong dua, mon ini bisa menghasilkan nanti moon ya. Karena kita cek M, oke, moon memenuhi, MO juga memenuhi, ON juga memenuhi ya. Harusnya mon tidak ada MOON, tapi kalau dipotong dua jadi bisa MOON ya. Ini hasilnya. Nah, ini jadi bisa terdapat false positif juga ya, artinya kita temukan kata tapi ternyata bukan yang kita inginkan ya, sehingga masih diperlukan di sini ya post filter untuk menyeleksi ya kalau terdapat kata-kata yang tidak diinginkan seperti ini ya. Jadi mon tidak boleh moon ya, karena MOON ini tidak sesuai dengan yang diinputkan mon. Meskipun memenuhi dari pencarian secara bigram. Dibandingkan dengan permuterm relatif lebih cepat ya, tapi tetap tadi pemrosesannya cukup lambat ya, karena mencari alternatif semua kata dan berikutnya mencari intersection-nya dan baru memproses. Ya, wildcard atau wild character dapat menghasilkan eksekusi yang ekspensif, mahal ya, tadi karena prosesnya mencari alternatif dan banyak kata yang harus diproses ya, apalagi kalau lebih dari satu ya, seperti ini pitch bintang and proc bintang ya. Ini jadi ada dua input kemudian di end kan, masing-masing input ada wild character yang di end kan ya. Jadi ini harus memenuhi yang depan dan harus memenuhi yang belakang.
Ini contoh ya untuk search engine. Kita masukkan bintang misalnya, type your search terms dengan menggunakan bintang, misalnya Alex bintang, apakah nanti akan muncul ya pasangan yang memenuhi word karakter tersebut ya. Jadi kalau memenuhi nanti di berarti search engine tersebut sudah menggunakan pemrosesan word karakter. Tapi kalau yang diproses hanya Alex saja, berarti belum memproses word karakternya. Ya, secara prinsip bisa dikerjakan ya. Nah, tadi prosesan word karakter, tetapi dengan resiko ya, memperlambat proses pencarian tadi. Sehingga di sini web search engine mana saja yang memperbolehkan pencarian dengan QRIS word karakter. Nah, ini silakan dicek ya. Ada Google, ada Yahoo, ada yang lain ya, Ask Me dan seterusnya, bisa dicek apakah sudah memproses word karakter seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, kita teruskan dulu. Ini tentang spelling correction ya. Nah, di dalam input user kadang-kadang salah ketik ya, melakukan kesalahan ketik, sehingga kata tersebut tidak dikenali dalam daftar indeks dan tidak akan menghasilkan informasi apapun ya. Nah, seperti ini sebaiknya dilakukan spelling correction ya, dikoreksi kira-kira kata yang paling mendekati apa ya, karena kemungkinan kesalahan ketik tadi hanya 1-2 huruf ya. Sehingga masih bisa dicari ya kira-kira kata yang paling mendekati yang dimaksud oleh user seperti apa. Nah, teknik spelling correction ini kan sudah banyak diterapkan di text editor ya. Ini misalnya kita di Word atau di text editor yang lain, ini kalau terjadi kesalahan ketik ini bisa diidentifikasi, kemudian diberikan suggestionnya ya, saran kata yang dimaksud seperti apa. Terutama ini sangat bermanfaat kalau kita mengedit teks ini dalam bahasa asing ya, karena sering terjadi kesalahan ketik ya kalau menggunakan bahasa asing. Nah, seperti ini bisa dilakukan koreksi otomatis ya. Nah, koreksi otomatis tentunya juga bisa ada pilihan konfirmasi dari user tadi dengan memberikan alternatif ya yang paling mendekati seperti apa. Koreksi pengejaan ya, spelling correction, penulisan, prinsip yang digunakan mengoreksi dokumen yang sedang diindeks. Jadi bisa jadi kesalahan tadi pada sumber dokumennya ya, ini karena tidak dijamin bahwa dokumen yang digunakan tadi tidak terjadi kesalahan ketik ya. Jadi bisa saja dari koreksi dokumen tadi di dalamnya terjadi salah ketik. Nah, ini juga sebaiknya ada proses parsing ya, scanning, sehingga kalau terdapat kata yang
di situ salah ketik bisa dikoreksi. Kemudian yang kedua adalah mengoreksi input dari user ya, sehingga diperoleh input yang benar dan nanti untuk menampilkan hasil yang benar juga sesuai dengan informasi yang diinginkan. Jadi dua sisi, dari sisi dokumen dan dari sisi input user. Ini spelling correction perlu dilakukan. Ya, bisa dilakukan dengan mengisolasi kata ya di sini. Cek setiap kata apakah terdapat misspelling, kesalahan pengejaan, kesalahan penulisan. Contoh, tapi kesalahan penulisan bisa terjadi karena konteks juga ya. Misalnya from dengan form, ini kan sebenarnya dua-duanya benar ya, secara vokabuler dua-duanya ada gitu ya, from dan form ya. Tapi nanti kalau misalnya ini salah ketik ya, karena yang dimaksudkan from ditulis form, bisa saja ya. Nah ini bisa dideteksi ya. Nah, seperti itu bisa dideteksi menggunakan konteks sensitif ya. From dengan form mana yang benar harusnya digunakan, memang tergantung dari konteks kalimatnya. Contohnya di sini ya, itu melihat konteks kalimat ya, kata-kata di sekitarnya. I flew from Heathrow to Narita. Saya terbang dari lapangan terbang ya, ini Heathrow ke Narita, dari Inggris ke Jepang ya. Nah, form di sini salah ya, mestinya from, dari Heathrow ke Narita. Jadi bukan from tapi from. Ya, ini memang sudah masuk ke semantik ya, sampai ke arti dari kata. Analisisnya memang tidak mudah, atau tahapannya lebih lebih dalam daripada yang hanya mengenali kata tersebut valid tidak valid ya. Karena kalau form ini juga kalau dilihat dari bentuk katanya ini valid, tapi dari konteks ini menjadi salah ya, perlu dikoreksi menjadi from tadi. Ini tadi analisis kalau yang misalnya from jadi form gitu ya, ditulis form misalnya, atau yang lain, tapi secara vokabuler salah, itu lebih mudah ya deteksi dan dikoreksi. Ya, kesalahan-kesalahan dalam dokumen ya, ini sering terjadi misalnya pada saat scanning ya, men-scan dokumen, kemudian diproses secara OCR, optic character recognition, jadi dari image kemudian diubah menjadi teks ya, itu dengan OCR. Nah, image-nya kadang-kadang tidak clear ya, satu huruf dengan huruf yang lain, atau bentuk hurufnya juga tidak clear. Nah, ini bisa menjadi kesalahan dalam mengubah menjadi teksnya nanti ya. Contoh misalnya di sini RN
atau M ya. Ini kan secara visual, secara image mirip ya RN dengan M. Nah ini bagaimana menentukan mana yang benar, apakah yang RN atau yang M. Kemudian O dengan D misalnya ya, dengan D bentuknya mirip, atau dengan Q ya, mirip juga. Oke, web pages and even printed material has typo ya, baik ke halaman web maupun yang tercetak pun juga, tulisan-tulisan tercetak juga sering mengalami kesalahan ketik ya, jadi masih perlu dikoreksi. Nah, tujuannya adalah membuat dictionary atau kamus kata daftar indeks tadi yang mempunyai kesalahan ketik yang minimum ya. Ini kalau bisa tidak ada sama sekali ya, itu kesalahan ketiknya. Ini dengan cara tadi mengoreksi jika ada kesalahan ketik. Ya, ini kesalahan ketik pada query ya, input dari user. Contohnya misalnya Alanis Morissette ya, mungkin ada yang kenal ya ini Alanis Morissette, penyanyi ya, ini artis penyanyi. Atau tahun berapa ya ini, tahun 2000-an mungkin ya. Nah, penulisannya benar atau salah, karena kalau secara pengucapan sudah benar ya, Alanis Morissette, tapi mungkin penulisannya tidak sama persis ya, ini bisa terjadi kesalahan. Nah, untuk memproses jika terjadi misspelling, maka retrieve document index by the correct spelling. Jadi dikoreksi dulu, kemudian dicari dokumen-dokumen yang memenuhi ya. Nanti setelah dikoreksi atau tadi membuat suggested alternative queries, kemudian diserahkan kepada user ya untuk memilihnya, yaitu dengan did you mean, suggested-nya apa, sarannya apa, kata yang diperbaiki tadi. Jadi bisa otomatis diperbaiki terus diproses, atau dicari dulu alternatif kemudian dikembalikan ke user untuk konfirmasi ya. Ini biasanya yang kedua ya, yang digunakan dikembalikan lagi kepada user, tapi dengan alternatif koreksinya seperti apa. Biasanya dibandingkannya dengan misspelling tadi ya, dengan di vokabuler ya. Vokabuler ini menggunakan standar leksikon dari kamus ya, atau dari ya, kumpulan yang ada di web ya. Tapi dengan koreksi ya kalau ada misspelling tadi. Oke, nah sekarang problemnya jika ada input, bagaimana mengoreksi ya, ini kata yang paling dekat.
Ya, ini dengan mengecek edit distance ya, edit distance atau Levenstein distance ya. Nah, kemudian nanti bisa menggunakan pembobotan atau engram overlap. Oke, kita lihat yang pertama, itu menggunakan edit distance ya. Ini di apa? Jarak ya, jarak edit. Disebut edit distance karena apa? Untuk mengukur jarak antara dua kata ya. Jadi kalau jaraknya dekat maka mirip, kalau jaraknya jauh maka sangat berbeda ya, tidak mirip. Nah, bagaimana menentukan jarak tadi? Ini adalah editnya, operasi editnya yang digunakan. Kalau cukup sekali operasi edit, ya jaraknya 1. 2 kali operasi edit, jaraknya 2, dan seterusnya ya. Nah, operasi edit tadi apa? Itu adalah operator-operator untuk edit ya, bisa insert huruf, insert karakter, bisa delete, menghapus karakter, misalnya kelebihan dihapus, bisa replace, mengganti karakter ya, satu karakter dengan karakter yang lain. Jadi bisa insert, bisa delete, bisa replace ya. Ya, ini prinsip dari algoritma edit distance. Jadi di sini diberikan 2 string S1 dan S2, maka tujuannya adalah menemukan minimum number jumlah operasi yang minimum untuk mengubah dari kata yang satu ke kata yang lain ya. Jaraknya berapa. Ya, operasi tipikalnya adalah insert, delete, dan replace. Sebenarnya bisa ditambah juga dengan transposition ya. Transposition dengan apa? Switch ya. Ini. Menukar ya. Ya, pada posisi yang berbeda. Contoh di sini dov dengan dog. Yang berbeda hanya satu huruf ya, do-nya sama, yang berbeda f dengan g. Tinggal di replace ya, f di replace dengan g, sudah sesuai dari dog menjadi dog, sehingga distance-nya 1. Cat dengan act ya. Nah di sini cat dengan act, ca dengan ac kebalik ya di sini. Di replace saja, 2 kali replace, C dengan A, C di replace dengan A di replace dengan C, menjadi X ya. Jadi 2 kali operasi replace, distance-nya 2. Jika menggunakan operasi transpose cukup sekali ya, karena CA ditranspose menjadi AC sekali ya, tapi kalau di basic operasinya tidak ada transpose ya, jadi 2 kali operasi. Jika menggunakan transpose maka sekali cukup ya, karena di switch di transpose CA menjadi AC. Cat dengan dog, nah ini beda semua ya. 3 kali replace, C dengan D, A dengan O, T dengan G, operasinya 3. Ya sama sekali tidak mirip ya, karena 3 huruf 3 operasi, semuanya berbeda. Oke, ini contoh-contoh untuk edit distance ya. Pemrogramannya menggunakan prinsip dynamic programming ya, jadi setiap tahap dicari optimalnya ya, yang terbaik, kemudian nanti digabung dengan yang lain, dicari yang terbaik lagi, dan seterusnya.
Oke, ini adalah algoritmanya. Dan ini contoh pengisiannya ya. Oke, nah kita praktekkan ya di sini. Saya buatkan lagi di Excel. Oke, ya. Saya coba share screen. Sudah tertampil Excel-nya belum ya? Belum, Pak. Yes. Sudah, Pak. Sudah, sebentar. Apa ya? Sudah tertampil ya? Sudah. Oke. Oke. Ini Balik lagi. oke. Ya. Oke ya. Jadi bagaimana penghitungan reference time distance ya? Ini tadi menggunakan algoritmanya. Ini prinsipnya dynamic programming. Nah, ada untuk apa? Satu nilai ya, yang kuning ini adalah nilai dari misalnya dari cat mau menjadi fast ya, jadi satu huruf tadi nilainya di kuningnya ini ya. Nah, tapi pertimbangannya ada 3, yang kiri atas, kanan atas, dan kiri bawah ya. Nah, pengisiannya ini kalau kita ikutin algoritmanya, ini inisialisasinya di hurufnya ini kita inisialisasi ya, ini 1 2 3 4, kita kasih nilai inisial 1 2 3 4, kemudian di kata yang asal juga setiap huruf kita beri nilai ya 1 2 3 4. Oke, kemudian jika ini turun ke bawah,
ya. Ini yang diisi adalah yang kanan atas. Kemudian dari kiri ke kanan yang diisi adalah kanan bawah ya. Nah, jika turun tadi dari atas ke bawah, ini nilainya ditambah 1. 1 ditambah 1 jadi 2 ya. Kemudian kalau ke kanan ini ditambah 1 juga. 1 tambah 1 jadi 2. Oke, ya. Kemudian untuk yang diagonal ya, ini nilainya dari diagonal kiri atas sebelumnya ya, ini diagonal. Nah, ini jika sama ya di sini, ini jika hurufnya sama maka ini tinggal dipindahkan ya, 0 jadi 0. Tapi jika hurufnya beda, ini nanti perlu di replace ya, sehingga ini ditambah 1 ya, 0 jadi 1 gitu ya. Ini. Nah, kemudian yang kuning ini adalah nilai dari transformasi C ke F ya, yaitu adalah nilai paling kecil ya, nilai minimal dari 3 ini. Jadi dari 1, 2, 2 yang paling kecil kan 1 ya. Jadi nilainya ini 1. Oke ya, nah, jadi yang kanan atas ini tinggal dari atas ke bawah tambah 1, kiri bawah dari sebelah kiri ke kanan tambah 1, kemudian yang kiri atas diagonal dari diagonal sebelumnya ini dicek, jika sama maka tinggal dipindahkan nilainya, tapi jika berbeda perlu di replace maka tambah 1. Nah, setelah tiga-tiganya terisi maka di sini kita diambil yang terkecil ya dari 3 tersebut, minimumnya terkecilnya berapa. Nah, ini bisa dikerjakan ke kanan atau ke bawah nanti bertahap sampai terakhir di sini, dan nilai akhir ini yang nilai finalnya di sini. Oke, kita lanjutkan. Kanan atas berarti 3 ya. 3 ini berapa? Di sini dari kiri berarti 2 ya. Kan geser ke kanan tambah 1 2. Nah, ini C dengan A berbeda. Berarti diagonal 1 tambah 1 jadi 2. Oke. 2 2 3 terkecilnya 2. Oke ya. Nah, sudah jelas cara pengisiannya. 3 2 2. Berikutnya di sini berapa? Dari atas ke bawah 4 ya. 4 ya. Yang di sini berapa? Dari kiri ke kanan 2 tambah 1 ya, 3. Yang di sini C dengan S beda, jadi di sini 3 ya. Oke. 3 3 4 minimalnya 3. Oke ya. Nah, ternyata di sini apa? 4 ke bawah 5. 3 ke kanan jadi 4. C dengan T beda, berarti di sini 4 ya. Ini minimalnya 4. Oke, jadi satu baris sudah. Nah, kolom pertama 1 jadi 2. 2 ke kanan jadi 3. Diagonal A dengan F beda, jadi 2 ya. 1 tambah 1 2. Minimal dari 3 2 2 2.
Oke. Bawah 3. Ini berapa? 4. 4. T dengan F beda. Berapa? 3. Ini 3 ya. 3. Oke. Paling bawah ini jadi 4. 4. 5. 4. S dengan F beda. 4. 4. Ini 4. S dengan minimalnya 4 ya. Oke. Nah, tinggal sekarang ini ke samping, bisa ke bawah juga bisa, ke samping saya 3. Ini 3 ya. 3. A dengan A sama, jadi ini berapa? 1 ya, karena diagonal sama jadi tidak ditambah, minimalnya 1. Oke, kemudian di sini 4. Ini berapa? 2. Di sini 3 ya. A dengan S beda ya. 3. Ini 2 ya. Oke, ini 5. Ini 3. Ini berapa? A dengan T beda 4. Ini 3. Bawah 1 jadi 2. 3 jadi 4. T dengan A beda, jadi 3 ya. Ini 2. Oke. Ini 3. Ini 3. Ini jadi S, T dengan S beda ya. Ini 2. Ini 2. Oke. 4. 3. Ini T dengan T sama ya. 2. Ini 2. Kemudian di sini 3. 5. Oke. S dengan A beda, jadi 4 ya. Ini 3. Tinggal 2 kotak lagi. 3. 4. S dengan S sama. 2. 2. 1 lagi. 3. 3. S dengan T beda 3 ya. Ternyata 3 semua, ini 3. Oke ya. Nah, ini apa? Hasil akhir adalah ini. Jadi dari catch sini catch menjadi fast ya. Ini distance-nya 3. Nah, 3 itu apa saja? Kalau tadi kan editnya ya, C kita replace dengan F bisa ya. Kemudian A sudah sama, kemudian T di replace dengan S, kemudian S di replace dengan T, jadi 3 ya. Berarti ini 3 kali replace ya, 3 kali replace. Ini bisa kita cek di sini juga ya. Kan 3 ini bisa dari ini, dari sini ya. Ini kita cek ini.
Kemudian dari sini kan diagonal ya. Ini ada operasi replace. Kemudian di sini tidak ada. Di sini ada replace. Ya, ini. Kemudian tidak ada. Ya. Kemudian di sini ada replace. Ya, jadi ini 3 replace ya. Ini di sini 2 ini kan dari ini ya, terkecilnya. Ini replace. 1 ini juga 1 terkecil ini 1 kali replace, jadi 3 kali replace tadi ya. Tapi ini kalau kita menggunakan 3 yang diagonal ya, tapi kan bisa 3 di atas atau 3 di samping ya. Nah kalau 3 di atas berarti jadi atas ya. Nah di sini saya gunakan supaya kelihatan, saya beri warna hijau ya. Orange kelihatan ya, orange ya. Oke, saya beri warna orange 3, berarti dari atas ini. Oke. Nah 2 ini dari ini kan minimalnya ini kan ya, dari 2 ini. 2 ini dari mana? Nah nilai ini minimalnya dari sebelah kirinya. Ini dari sebelah kiri, ini dari diagonal ya. Nah ini jalur yang lain. Nah berarti apa yang di sini dikerjakan? Replace, kemudian insert, kemudian delete ya. Kita cek C di replace dengan F. Oke, kemudian hanya tetap, kemudian insert S, oke ya, ST sudah, kemudian di delete S-nya ya, jadi ketemu FAS lagi. Itu jalurnya bisa lewat sini ya. Ini kalau pakai yang atas, tapi 3 juga dari kiri juga bisa. Kalau pakai yang kiri berarti misalnya saya beri warna biru, kiri dari kiri, nilai terkecilnya dari diagonal sini, terus dari sini gabung lagi yang ini ya, yang orange lagi ya, ke sana. Jadi ini apa, replace, kemudian delete, baru insert ya. Replace C dengan F, kemudian A-nya sama, kemudian T-nya di delete jadi S, kemudian insert T ya, sama ya. Jadi jalurnya bisa 3 jalur di sini, bisa replace, bisa replace, insert, delete, bisa replace, delete, insert ya. Jadi jalur itu menentukan operasinya tadi ya, operasi editnya apa yang digunakan. Ada pertanyaan untuk pengisian tabel menghitung edit distance? Sudah jelas ya? Oke ya. Kita coba misalnya apa ya, ini pasar
misalnya pasar dengan ya, ini di sini kita ganti yang mirip pasar apa? Paris misalnya ya. Tidak harus sama panjangnya ya, panjangnya bisa beda, misalnya sarap, apa, gitu ya. Kasar di sini sarap. Jadi panjangnya tidak harus sama sarap. Ya, ini kita hapus sampai di sini. Oke, kita isi. Ini 2 ya. 2. Sini 2. Ini 3. Ini 6. Ini 4. Ini berapa? 3 ya. 4. 5. Ini 6. Oke. Ini berapa? P dengan S beda. 1 ya. 1. Itu, ini 1. Ini 2. P dengan A beda. Jadi 2 ya. 2. Ini 2. Ya. P dengan R beda. 3 ya. 3. Ini 4. P dengan A beda. 4. Ini 4. Ini di sini 2. A dengan S beda. 2. 2. 3. S dengan S sama. 2 ya. 2. 3. S dengan AA dengan S beda. 4. 3. 4. R dengan S beda. 5 ya. Ini 4. Ya, ini memang harus teliti ya, karena kalau salah di awal maka berikutnya salah terus ya. Nah, kalau yang pas yang nilai yang digunakan, jadi ya perlu dicek lagi setelah dikecek. Oke, berikutnya ini 3. Ya, ini saya isi dulu. Ini berapa? 3, 3, 5. Oke ya. A dengan A sama ya. Berarti 1. Ini 1. Ini 2. A dengan R beda. Jadi 3 ya. Ini 3. Ini 2. Ini 3. Di sini A dengan A sama. 3. Ini 3. Di sini berapa? 2. S dengan A beda. Jadi 3. Ini 2. Ini 3. Oke.
3, S dengan R beda, jadi 2 ya, 2, 4, 3, S dengan A beda, 3 ya, ini 3. Oke, ini 3, sini A dengan A sama 2, ini 3, R dengan A beda 4, ini 3. Oke, bikin lagi 3, 4, 3, 4. Ini A dengan R beda 3 ya. 3, 4, A dengan A sama 2 ya, 2, 4, R dengan R sama 2, 3, 3, R dengan A beda 4 ya, ini 3. Jadi distance-nya 3 di sini. 3. Nah, 3 dari pasar ke apa tadi? Pasar ya. Ke Sara ya. 3 edit apa saja? Ini kita cek dari sini ya. P dengan S replace, kemudian A-nya tetap, R dengan S replace, A-nya tetap, R-nya delete ya. Jadi 2 replace, 1 delete. Itu kita bisa. Tapi bisa ada 2 jalur ya kalau dilihat di sini karena 3-nya ada 2. Bisa dari atas, bisa dari kiri. Delete, replace di sini lewat sini ya, sini insert, kemudian sini SAR-nya sama ya, di sini SAR-nya sama. Jadi di delete P-nya di delete. PA-nya di delete ya. P di delete, A delete. Kemudian SAR-nya sama, kemudian insert A ya. Jadi ada 2 jalur. Editnya bisa replace ya, Sarah, atau dengan tadi ya, delete kemudian insert. Ini bisa kita cek dari jalur yang digunakan dalam algoritma ini. Oke ya, jelas ya untuk isiannya. Ya, tadi sudah kita lihat tentang edit distance ya, bagaimana menghitung distance ini dengan 3 operator edit tadi ya, replace, edit dan delete. Replace, insert dan delete. Nah, kalau tadi kita tidak menggunakan pembobotan, tapi kadang-kadang di dalam koreksian ya, itu ada apa ya, koreksi yang sering banyak terjadi ya, atau kesalahan yang pasangannya mirip
dan sering terjadi. Nah, seperti itu mestinya kita beri bobot lebih besar ya, supaya nanti bisa membedakan mana yang kesalahan biasa atau mana kesalahan yang tidak biasa gitu ya. Jadi di sini bobot dari operasi tergantung pada huruf atau karakternya. Kalau tadi tidak ada pembobotan ya, semua beri nilai yang sama. Nah, misalnya dalam OCR tadi ya, dalam scanning image menjadi teks ya, ini contoh misalnya M dengan N atau dengan RN tadi mirip ya, ini maka bobotnya lebih besar daripada dengan Q ya. Kalau tadi kan dianggap sama, replace antar hurufnya nilainya sama. Jadi di sini replace M dengan N, smaller editnya edit distance-nya lebih kecil dibandingkan replace M dengan Q ya, karena lebih mirip M dengan N dibandingkan M dengan Q. Ya, ini bisa nanti dimodelkan dengan probabilitas, perubahan yang probabilitasnya besar, ini yang bobotnya kecil, yang probabilitasnya kecil, yang bobotnya besar. Ya, sehingga nanti perlu dibuat matriks pembobotan ya, jadi dari huruf apa menjadi apa ya, untuk replace ini bobot masing-masing ada pasangan bobotnya. Nah, algoritma tadi juga perlu dimodifikasi ya, ini nilai replace-nya tidak sama semua, tapi dibedakan ya, dilihat dari matriks yang tadi nilainya berapa. Suara saya kedengaran jelas tidak ya? Jelas Pak. Jelas, Pak. Oh ya, karena jelas, lagi Pak. Hujan di sini ya. Jelas. Ya, penggunaan edit distance tadi ya di sini. Jadi kalau inputnya tadi ada kesalahan, maka kita cari ya ini kata-kata yang mendekati dengan menghitung tadi edit distance-nya. Intersect the set with list of correct words. Dicari atau di sini istilahnya intersect ya, dipasangkan dengan kata-kata yang mirip ya, sebagai koreksinya. Kemudian ditampilkan ya, show terms you found to user as suggestion. Tampilkan sebagai alternatif, sebagai saran, dan biasanya sudah di ranking ya. Yang paling mirip ini yang rankingnya paling atas, karena kemungkinan juga yang paling mirip nanti yang akan dipilih ya oleh user. Nah, bagaimana dengan daftar kata yang ada dalam indeks ya, dictionary terms? Apakah kita lakukan edit distance? Nah, ini memang sangat mahal ya di sini, expensive and slow, karena jumlah kata dalam daftar indeks itu jumlahnya
ratusan ribu ya. Jadi kalau dicari atau diperiksa misspellingnya satu persatu dibandingkan dengan yang ada dalam kamus ya, itu sudah benar atau belum. Kemudian pakai edit distance tadi ya cukup lama, dan apalagi kalau yang dinamis ya, seperti indeks untuk halaman web ini kan dinamis, berubah terus ya, setiap saat ya, setiap hari, setiap jam ada perubahan terus. Nah, kalau harus melakukan koreksi pada daftar indeks ya, ini sangat mahal ya biayanya. Ya, oke. Jadi biasanya untuk yang daftar indeks ini jarang ya dilakukan koreksi menggunakan edit distance. Ya bisa dicek pada saat proses scanning ya, maksudnya proses dari pengambilan dokumen sumber informasi, kemudian mau dimasukkan ke dalam daftar indeksnya. Di situ bisa dicek dahulu apakah daftar katanya ini sudah tidak ada misspelling ya, tidak ada salah ketik. Ini bisa dilakukan. Tapi juga dilihat dari jumlah dokumennya ya. Kalau jumlah dokumennya sangat banyak ya, tadi bisa memperlambat ya, padahal diperlukan juga waktu yang cukup cepat juga. Possibility lain-lain menggunakan n-gram overlap tadi sudah kita lihat ya, t-gram atau n-gram dipotong-potong untuk mengatasi misspelling tadi. Tapi ini juga cukup berat juga ya untuk mengerjakannya. Ya, ini prinsip dari n-gram, ini dipotong-potong n karakter ya, kemudian disambung-sambung, setiap n karakter dicari semua kata yang memenuhi dan dicari intersection-nya. Ini contoh misalnya November, n-nya 3 ya, 3 gram, jadi dipotong 33, Nov of Fem M Ber ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan Desember ya, ini ya, kalau dicari kesamaannya maka ada 3 yang sama ya, 3 dari 6. Nanti tinggal dicari cara menghitungnya ya, apakah dengan persentase atau dengan teknik yang lain untuk melihat atau mendapatkan nilai ya, yang normal ya dari satu kata dengan kata yang lain, karena kan panjangnya bisa beda-beda ya. Dan di sini ada 6 potong ya. Tapi kalau jumlah katanya pendek mungkin hanya 3 atau 2 atau 3 potong saja ya. Nah, tapi bagaimana mendapatkan skala nilai yang sama tidak tergantung dari panjang kata. Nah, salah satunya di sini one option adalah menggunakan Jaccard coefficient. Nah, digunakan untuk mengukur overlapping, yaitu dengan persamanya ini ya, intersection yang sama dibagi union gabungan. Jadi seperti ini, intersectionnya 3, unionnya berapa? 6 tambah 3 ya, ada 9. Jadi kalau dihitung antara November dengan Desember, ini Jaccard coefficient-nya 3/6
9 ya, 3/9. Nah, Jakarta Coefficient ini secara prinsip bisa digunakan ya, karena di sini jika X sama persis dengan Y, maka nilainya 1 ya. Kita cek X intersection Y juga sama dengan X atau Y, X union Y juga X atau Y ya. Maka X dibagi X atau Y dibagi Y nilainya 1 ya. Jadi kalau sama persis nilainya 1. Kalau beda sama sekali, interseksinya 0 ya, maka hasilnya 0 juga. Jadi kalau beda sama sekali 0, kalau sama persis 1. Nah, di antara itu bisa untuk mengukur nilainya. Jadi nilainya selalu antara 0 1. Kemudian kita tentukan thresholdnya berapa. Apakah 0,5 apakah 0, berapa. Tadi ini contohnya 3/9 ya, 1/3, 0,33. Apakah ini sudah kita anggap mirip? Kalau sudah kita anggap mirip ya 0,3 sudah bisa dijadikan threshold ya. Tapi kalau misalnya ada November, September, Desember, Oktober dan seterusnya masih ingin dibedakan lagi kemiripannya, maka ya kita tingkatkan lagi thresholdnya dari 0, tadi berapa 0,3 jadi 0,5, kita cek lagi atau masih perlu ditingkatkan lagi dan seterusnya. Contoh misalnya di sini 0,8 ya. Kalau kita lihat contoh memang 0,8 sudah cukup bagus ya untuk mencari kedekatan tadi. Tapi juga hasilnya jadi kecil sedikit ya. Toleransinya menjadi sangat sempit. Ini menggunakan trigram tadi ya. Contohnya Lord ya, dipotong 33 jadi apa? Di sini 22 ya, bigram. Low or RD, semua yang mengandung low, semua yang mengandung R, semua yang mengandung RD, kemudian dicari interseksinya. Nah, kemudian dihitung menggunakan Jakarta Coefficient tadi ya, yang mirip dan apa? Berapa yang bagian yang sama, berapa bagian yang berbeda. Ini konteks sensitif tadi, kesalahan berdasarkan konteksnya. Flow from hydro, flow form hydro ya di sini. Flow dengan flat, dengan free ya. Mungkin semua kata ada tapi penempatannya yang salah ya. Ini tidak mudah ya karena harus dilihat dari konteks sensitif, konteksnya seperti apa. Mungkin kata tersebut benar ya dalam kamus ada, tapi secara konteks salah ya. Nah, itu yang tahapan analisisnya yang harus lebih dalam lagi. Ya. Di dalam spelling ini biasanya menggunakan disediakan alternatif ya. Kemudian dipersilakan pada siswa untuk memilih zoom pilihannya apa ya yang ditentukan, apakah sesuai dengan yang disyaratkan atau tidak. Bisa menggunakan prinsip heuristik ya, heuristik adalah dengan aturan yang sesuai dengan proses reasoning ya, penalaran, kemudian contohnya di sini menggunakan log analisis ya, jadi bagaimana input yang sebelumnya dilakukan
atau dibuat log analisis. Oke, yang terakhir indeks ya, Sondex. Sondex ini kesalahan dalam penulisan karena pendengaran kita berbeda ya. Contohnya C bicep dengan C bicep tulisannya beda tapi pengucapannya sama ya. Ini menjadi sama. Nah, bisa menggunakan kode seperti ini. Setiap within the first letter of the word, di kata yang pertama tetap, kemudian kata yang lain dikode. Yang huruf hidup dan HBJ ini diganti 0 ya. Kemudian yang huruf konsonan dikode BF, PV 1, CG. Nah, pengelompokan ini berdasarkan kemiripan ya. Misalnya B dengan P dengan PF ini mirip, kode 1, S dengan C dan dengan Z mirip, kode 2 dan seterusnya ya. M dengan N, 5 dan seterusnya. Kemudian kalau ada yang konsekutif dihilangkan setelah dikode. Kemudian yang 0 dihilangkan. Kemudian hasil akhirnya ini uppercase huruf, kemudian digit. Ini bisa dicek untuk Herman, sama ya, Herman huruf hidupnya 0, K tetap, R-nya tadi berapa? R-nya 6 ya, M-nya 5, N-nya 5, jadi K 0, R-nya 6, 505 ya. K0 6 505, 0-nya dihilangkan menjadi H655. H655. Ini kalau ada 55 yang berturutan dijadikan satu saja ya. Ini hasil akhirnya aturannya ini ya, huruf kemudian digit. Nah, kalau kode hasil akhirnya sama, maka dianggap kata tersebut sama ya. Seperti C bicep tadi bisa dicek kode akhirnya sama, tidak Sondex-nya. Ya, Sondex ini sudah diterapkan ya di Amerika untuk sensus, pengisian yang berbeda ternyata datanya sama. Nah, bisa diperiksa dengan kalau terjadi kesalahan Sondex ini ya, sehingga mengoreksi data yang ada. Oke, saya kira itu yang materi hari ini, karena ada perkuliahan berikutnya juga ya, jadi tidak bisa kita bahas lebih detail lagi nanti untuk agenda minggu depan ya. Mulai minggu depan kan jadwalnya sudah mulai presentasi ya. Ini jadwal presentasi belum saya buat, nanti saya postingkan saja di grup ya. Jadi saya pilih secara acak, nanti satu hari atau satu pertemuan tiga orang yang presentasi. Kira-kira nanti ada 4 pertemuan ya, minggu ke-7, 8 dan setelah UTS 2 pertemuan setelah UTS. Itu presentasinya kelompok atau gimana Pak ya? Maaf Pak. Apanya? Presentasinya kelompok atau sendiri-sendiri ya? Karena ini
jumlah mahasiswanya kurang dari 20-an ya, jadi sendiri-sendiri ya, karena ada 4 pertemuan, jadi dibagi 4 pertemuan. Jadi Materinya masing-masing ya, individu. Oh, oke. Disiapkan materi presentasinya dalam bentuk PowerPoint. Materinya bebas ya, yang sekitar aplikasi dari informasi retrieval ya, sistem temu kembali informasi. Oke, bebas Pak ya, berarti. Ya, bisa dilihat sumbernya dari jurnal, bisa dari web, bisa dari macam-macam ya, dari buku. Yang bisa dipelajari Pak ya. Iya. Dan tidak terbatas yang sudah dipelajari ya. Pokoknya semua yang masih berkaitan dengan pencarian informasi ya, teknik-teknik pencarian informasi bisa digunakan untuk presentasi ya. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Itu mulai minggu depan atau awan Pak? Mulai minggu depan ya. Minggu depan. Jadi kira-kira satu pertemuan 3 orang gitu ya. Nanti 3 atau 4 orang. Jadi bertahap. Berarti untuk satu orang itu kira-kira durasinya berapa menit Pak? Sebentar, paling 10 menit saja. Saja ya. 10 menit, ya. Oke, silakan disiapkan baik-baik. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat grup juga ya. Terima kasih Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak, saya ucapkan sekian ya. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama semuanya. Terima kasih.